Susuk Mayat, Panggung Ronggeng, part kedua. Satu hari sebelumnya, seperti biasa, setiap malam Atiyah menggerus biskuit untuk Sarmina. Malam itu hujan sedang deras, kilat berkelebatan. Semburat cahayanya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut jadul kesukaan Atiyah. Kepala Atiyah mengangguk-angguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan. Ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit, lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarmina. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarmina tiba-tiba berdiri menghadap jendela. "Mbok udah sembuh?" Sarmina tidak menjawab. Atiyah tersenyum ragu-ragu. Hatinya campur aduk, ada senang, heran, dan sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarmina terbaring, dan baru sekarang Atiyah melihatnya bisa berdiri. Rambut Sarmina tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarmina sedang mengenakan daster yang juga berwarna putih. Bayangan Sarmina hilang timbul tersorot cahaya kilat. "Susuk mayat," lirih Sarmina. Baru kali itu juga Atiyah mendengar suara Sarmina. Ia bingung, apa maksud Sarmina berkata seperti itu. "Susuk mayat? Maksud Mbok apa ya?" Atiyah mendekat perlahan. Kilat terus berkelebatan. "Bunuh aku." Sarmina kembali berucap aneh, malah minta dibunuh. "Mbok?" Atiyah tersenyum. Perlahan ia angkat lengannya untuk menyentuh pundak Sarmina. Tangannya berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya. Maklum saja, tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulit. Sangat kurus dan sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarmina tidak memalingkan badan. Ia tetap berdiri menghadap jendela yang tirainya terbuka. "Mbok, makan dulu yuk. Aku udah siapin makanan buat Mbok." "Mbok," lanjut Atiyah. Tubuhnya seperti patung, tidak dapat digerakkan. Saat Atiyah sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina, terdengar suara gamelan di kamar sebelah. Suaranya berbaur dengan iringan angklung, gambang, dan gong. Semua alat tersebut adalah milik Sarmina. Sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atiyah tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, siapa malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu? Atiyah semakin ketakutan. Selama dia bekerja, belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu, Atiyah keluar dari kamar, menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong perlahan. Dada Atiyah turun naik. Dahinya sudah berkeringat. Derit engsel pintu yang sudah lama tak diminyaki terdengar nyaring. Betapa terkejutnya Atiyah ketika melihat banyak lelaki yang sedang asyik memainkan gamelan di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat asing. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa ada di kamar ini? Atiyah mengerutkan dahinya, dan saat hendak balik badan, berdirilah seorang lelaki muda berparas rupawan mendekati Atiyah.
Ia mengenakan belangkon bercorak batik berwarna kuning. Celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atia. Kemudian selendang itu dikalungkan pada lehernya. Perlahan Atia digiring masuk ke dalam kamar. Suara gamelan semakin bertalu-talu. Atia terperdaya. Ia tidak sadarkan diri, tatap matanya kosong, dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atia seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Seketika, ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atia. Ia meraba-raba pakaiannya sambil terheran-heran. Atia mendapati dirinya sudah berpakaian seperti seorang ronggeng. Kebaya, sarung batik, rambutnya dikonde, ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang terselempang di lehernya. Di mana ini? Atia kebingungan. Selesai. Susuk mayat. Kesaksian Atia. Part ketiga. Atia juga meraba wajahnya. Pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjejer beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut, bukan hanya Atia saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka, ada beberapa laki yang ngibing, menari sambil nyawer. Perhatian Atia tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng. Hanya saja, pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya, sedangkan 1 orangnya lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju kepada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. Si Sarmina maling pakaian ronggengku. Dasar wanita buruk rupa, terkutuk. Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarmina. Kau yakin dia malingnya? Tanya seorang penonton. Kau lihat saja, baju siapa yang ia pakai ini? Ini pakaianku. Aku tidak maling, aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung. Heh, sudah maling, bohong lagi, Sekar membentak. Kita telanjangi saja dia. Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarmina yang sedang menangis. Jangan, kumohon jangan. Sarmina merapatkan telapak tangannya, memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya, tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarmina dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarmina. Buru-buru Sarmina pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutupi tubuhnya.
Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, "Terkutuklah kalian!" Semakin jauh tubuhnya, semakin tidak terlihat. Barangkali ia masuk ke dalam hutan. Entahlah, yang jelas kejadian tersebut membuat Atia yang sedang berdiri di panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarminah kini malah menatap Atiyah dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atiyah. Bukan hanya 3 wanita itu saja, tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atiyah dengan tatapan dingin. "Kenapa? Aku salah apa?" Atiyah ketakutan. Dada Atiyah seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja ia tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di dalam kamar. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa, ia menutup pintu kamar. Atiyah lalu melangkah menuju kamar Sarminah. Setibanya di kamar, dilihatnya tubuh Sarminah menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atiyah sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai, Sarminah mendekati pembantunya. "Mayatku, kau mayatku." Atiyah menjerit ketakutan. Ia lari terbirit-birit hendak keluar rumah, tapi pintunya terkunci rapat dan tak dapat dibuka. Sarminah semakin mendekat. Tubuh Atiyah sekarang berada di antara selangkangan Sarminah. "Mayatku," desis Sarminah. Atiyah pingsan seketika.